Arab Saudi, Kuwait, Iran, Venezuela, dan Indonesia saja mampu kekalkan harga minyak mentah kepada negara masing-masing pada ketika ini. Hai, Assalamualaikum korang, apa kabar korang hari ini? Moga korang baik-baik je hari ini. Negara-negara lain semua bagi naik. Ada yang naik sampai 2-3 kali ganda. Arab Saudi kita tahu memang pengeluar minyak mentah terbesar dunia, Iran, Kuwait, dan Venezuela. Tapi Indonesia ini bagaimana ceritanya? Sangat berani kekalkan harga minyak untuk rakyatnya padahal mereka bukan negara pengeluar minyak mentah yang besar. Pemerintah Malaysia saja tak berani lakukan hal ini. Tapi pemerintah Indonesia sangat berani. Harga minyak di Indonesia ini dikekalkan pemerintah bermula 1 April 2026. Tapi sampai bila akan dikekalkan, masih tanda tanya. Korang rasa, apa kesan jika harga minyak Indonesia dikekalkan sampai bila-bila? Kami akan bagi jawapan dalam video ini. Di video kali ini kita akan saksikan respon warga Indonesia setelah pemerintah Indonesia umumkalkan harga minyak mereka. Sebelum tu, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go! Bang, harga BBM jadi naik apa enggak nih? Tolong bahas intinya aja, menarik nih. Intinya, kacamata mama udahlah. Dari kemarin itu, banyak banget berita yang bilang kalau harga BBM bakalan naik mulai 1 April 2026. Penyebabnya karena konflik Iran-Israel, penutupan akses Selat Hormuz, dan sebagainya. Nih buktinya, kita baca. Harga BBM bakal alami penyesuaian di tanggal 1 April 2026 pukul 00. Nah ini bikin orang-orang pada panik. Karena kalau harga BBM naik, semua barang-barang lain juga harganya ikutan naik. Apalagi krisis BBM ini terjadinya di seluruh dunia. Bahkan Filipina aja sampai bikin status darurat gara-gara krisis BBM. Nah, untungnya ada berita ini nih. Istana pastikan tidak ada kenaikan harga BBM, subsidi dan non-subsidi di 1 April. Berarti alhamdulillah harga BBM nggak jadi naik. Pihak Istana Negara ngomong begitu, Kementerian SDM kita juga ngomong begitu. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Menteri kita Pak Bahlil juga ngomong begini. Kami temukan sumber minyak baru selain dari Timteng. Jangan tanya di mana. Kelihatannya pemerintah kita udah nemu sumber minyak baru selain dari Selat Hormuz. Makanya harga nggak jadi naik. Selain itu juga ada berita ini. Indonesia menjadi negara ASEAN dengan harga BBM paling stabil di saat krisis. Artinya kita kritik pemerintah boleh, tapi ketika ada kayak gini kita juga harus apresiasi. Karena memang faktanya dunia lagi krisis. Kita bisa tetap stabil dan harga nggak jadi naik, itu alhamdulillah banget. Tapi sekali lagi dunia memang lagi krisis. Makanya ada berita ini. Pemerintah resmi batasi beli Pertalite 50 liter per hari mulai 1 April. Jadi walaupun harga nggak naik, tapi harus dibatasi. Selain itu juga pemerintah mulai nerapin aturan WFH tiap Jumat. Semua tujuannya biar lebih hemat BBM. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Yah, banyak yang salah paham dong gara-gara berita ini. Teman-teman, yuk kita bahas yuk agar kesalahpahaman ini jangan terus berlanjut. Nah teman-teman, ada wacana nih katanya pemerintah mengatur hak orang untuk membeli BBM. Eits, jangan gitu cara mikirnya. Seharusnya kita berpikir ini bukan membatasi hak teman-teman, tapi ini lebih kepada mengatur agar distribusi BBM itu dapat adil dan semua orang kebagian. Dan juga ini tindakan preventif dari orang-orang yang ingin menimbun BBM. Teman-teman, sebenarnya 50 liter itu banyak, sedikit, atau udah cukup? Nah, berdasarkan data ini teman-teman, konsumsi dari full tanknya mobil pribadi saya kira itu udah cukup ya guys ya. Dan 50 liter itu BBM-nya udah bisa dibawa kemana-mana. Nah, yang harus kita pikirkan adalah kebijakan pemerintah yang seperti ini seharusnya jangan dijadikan hal yang menakutkan. Justru ini wujud dari pemerintah untuk melakukan tindakan preventif. Agar apa? Teman-teman udah tahu kan, paham betul apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Keadaan geopolitik global sangat tidak menentu. Ketegangan antara Iran dan AS itu kita nggak tahu. Itu adalah sebuah ketidakpastian yang kita juga nggak tahu kapan berhentinya. Makanya kita di dalam negeri ini harus pinter-pinter juga untuk mengatur konsumsi dari energi. Nah, kenapa kemudian diatur seperti ini? Itu merupakan wujud pemerintah dalam menjaga stabilitas dan juga ketahanan energi domestik agar semua orang bisa dapat dan kebagian gitu. Kita nggak tahu kan nanti kedepannya bagaimana keadaan geopolitik global. Nah teman-teman, pemerintah juga sudah berjanji untuk mempercepat implementasi B50. Apa itu BBM B50? Yaitu BBM yang bersumber dari nabati. Jadi agar kita tidak lagi ketergantungan dari bahan bakar yang berasal dari fosil. Jadi jangan salah paham lagi ya.
Kebijakan seperti ini tidak harus ditakuti, tapi tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Nah, jatuhnya ini adalah tentang penertiban dan juga pengaturan bagaimana BBM itu nanti akan cukup dan adil bisa didapatkan oleh seluruh orang. Oke guys, tentang BBM, saya tidak tahu ini kedepannya apakah harganya akan naik atau ada kelangkaan BBM di Indonesia. Yang jelas hari ini di Kota Makassar, 3 April 2026, pagi ini saya keluar untuk isi bensin. Pertama saya coba singgah di Pertamina Antang, ternyata antriannya lumayan panjang sekali, jadi saya terus ke Pertamina Todopuli. Dan di Pertamina Todopuli, BBM kosong semuanya. Pertalite, Pertamax itu tidak ada, jadi saya coba terus ke Pertamina Hertasning. Dan ternyata antriannya lumayan panjang juga. Tapi daripada saya cari lagi Pertamina lain dan belum tentu ada, jadi saya antri di Pertamina Hertasning. Dan sampai sekarang ini sudah lumayan lama saya mengantri dan masih lumayan panjang juga ke depan. Dan baru saja saya selesai mengisi bensin, dan tadi pas isi bensin saya iseng-iseng tanya petugasnya tentang BBM. Katanya itu BBM di Pertamina yang tadi sebenarnya sudah mau habis juga. Kita doakan semoga tidak ada kenaikan harga BBM ke depannya dan tidak ada juga kelangkaan BBM ke depannya di Indonesia. Kalian lihat video ini nih. Kabar buruk bagi seluruh rakyat Indonesia. Harga BBM Pertalite diprediksi naik jadi 11.500 per liter. Gimana ini kalau di pom bensin aja harganya 11.500, berarti di eceran bisa 14.000 dong. Dan pemerintah akan melakukan penyesuaian harga BBM tanggal 1 April pukul 00. Narasi-narasi seperti ini nih yang membuat kepanikan di masyarakat. Apakah ini bentuk kepedulian pada masyarakat? Apakah ini bentuk edukasi publik? Apakah ini bentuk kritik pada pemerintah? Menurut saya bukan. Ini namanya dramatisasi keadaan untuk menakut-nakuti masyarakat. memupuk kecemasan di tengah masyarakat. Akhirnya panic buying. Orang-orang akan berbondong-bondong belanja BBM melebihi kebutuhannya untuk ditimbun. Terjadi antrian panjang di SPBU yang disertai rasa frustasi publik dan bisa mengakibatkan gesekan fisik. Secara teoritis, panic buying itu menurunkan ambang batas kesabaran publik. Kericuhan di satu SPBU dapat merembet menjadi kerusuhan massal jika dipicu oleh provokasi atau ketidaksigapan petugas di lapangan. Momen inilah yang ditunggu oleh kelompok-kelompok yang ingin negeri ini rusuh, yang ingin melihat pemerintah gagal, yang ingin melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Mengenai berita yang didramatisir dalam video tadi, bahwa akan terjadi penyesuaian harga BBM per 1 April besok, itu sebenarnya hal yang wajar. Setiap tanggal 1 memang sering terjadi penyesuaian harga BBM. Dan justru inilah yang menjadi indikator transparansi ekonomi. Tanggal 1 dipilih sebagai titik evaluasi bulanan untuk menghitung rata-rata nilai tukar dan harga minyak pada bulan sebelumnya. Ini tujuannya memberikan kepastian bagi pelaku industri dan konsumen daripada mengubah harga setiap hari yang justru akan menciptakan kepanikan pasar. Apakah ada kemungkinan harga BBM kita melonjak tajam seperti negara-negara lain? Seperti Singapura misalnya, yang BBM-nya naik 43.000 hingga 55.000 rupiah per liter. Atau seperti di Thailand, sekitar 27.000 rupiah per liter. Begini, secara politis dan strategis, pemerintah sedang memasang benteng fiskal yang sangat tebal untuk mencegah hal itu terjadi. Jika Pertamina melepaskan harga ke pasar murni tanpa subsidi, tanpa kompensasi, harga Pertalite seharusnya sudah berada di atas 15.000 hingga 18.000 rupiah per liter, mengikuti kurs dolar dan harga minyak mentah yang kini di kisaran 119 dolar per barel, jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang cuma 70 dolar per barel. Tapi pemerintah saat ini sedang melakukan strategi yang namanya shock absorber, APBN sebagai bantalan. Pemerintah menggunakan APBN sebagai peredam kejut.
Saya melihat kebijakan ini diambil sebagai strategi untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di dalam negeri. Karena oposisi politik dan NGO jongos asing itu sedang menunggu momen krisis seperti ini untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Nah, kenapa Indonesia tahan banting? Karena Indonesia memiliki dua instrumen yang tidak dimiliki negara seperti Singapura atau Filipina. Pertama, Domestic Market Obligation, kewajiban produsen minyak di Indonesia untuk memasok kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu dengan harga khusus. Kedua, kompensasi kilang. Pertamina menanggung selisih harga jual dengan harga keekonomian yang nantinya dibayar oleh negara. Ini mencegah harga di SPBU meledak seketika mengikuti harga dunia. Jadi kemungkinan harga BBM melambung setinggi Singapura 50 ribuan rupiah per liter hampir mustahil terjadi di Indonesia selama stabilitas politik menjadi prioritas utama. Namun penyesuaian kecil seperti kenaikan 200 hingga 1000 rupiah per liter pada BBM non subsidi setiap tanggal 1 itu adalah cara pemerintah untuk membuang uap panas agar tekanan fiskal kita tidak meledak. Nah, oposisi dan NGO jongos asing itu saat ini sedang berupaya membungkus penyesuaian kecil ini sebagai awal kehancuran ekonomi, supaya terjadi panik buying, supaya terjadi chaos di masyarakat, supaya terjadi kekacauan di negeri ini. Padahal faktanya Indonesia adalah salah satu negara dengan harga BBM paling murah di kawasan Asia Tenggara di tengah krisis Hormuz Maret 2026 ini. Jadi nggak usah panik buying, BBM kita aman kok. Tapi saya mau mengajak kita semua, yuk kita jaga Indonesia sama-sama. Thank you. Pemerintah kita udah gila banget sih. Ini udah tanggal 1 April ya, dan BBM kita baik yang subsidi maupun non subsidi itu nggak naik sama sekali. Gila banget. Karena sebenarnya kalaupun naik itu wajar-wajar aja. Karena kalau kita lihat nih, di Singapura itu udah sampai 48.000 per liter. 43.000 lah yang untuk bensinnya. Lalu Filipina itu udah 24.000, Thailand udah 23.000, Laos udah 29.000. Yang mana sebenarnya wajar aja kalau pemerintah kita ternyata naikin BBM. Tapi ternyata pemerintah kita dengan gilanya, dengan tekanan geopolitik seluar biasa ini, berani untuk tetap menahan harga BBM tidak naik. Artinya apa? Artinya pemerintah kita itu bekerja putar otak gila-gilaan. Bagaimana caranya mencari tambalan dari meningkatnya beban subsidi BBM yang harganya nggak dinaikin. Untungnya Indonesia tuh punya banyak kelebihan. Karena kita negara non-blok, jadi kita bebas beli BBM dari mana aja. Kita bisa beli BBM dari Amerika, kita juga masih bisa beli BBM dari Rusia. Udah gitu, pendapatan negara kita itu terkompensasi dengan naiknya komoditas-komoditas utama kita nih, yang banyak diserang oleh LSM-LSM George Soros. Misalnya adalah kelapa sawit, nikel, batu bara, yang dengan adanya perang ini justru harga-harga komoditas tersebut justru jadi melonjak tinggi. Yang mana ini keuntungan untuk Indonesia, pendapatan negara kita yang bertambah bebannya karena subsidi BBM-nya naik, tapi jadi terkompensasi dengan meningkatnya pendapatan dari komoditas-komoditas lain yang harganya ikut naik. Jadi pemerintah ini benar-benar lagi menjalankan pasal 33 UUD 1945 yang intinya hasil kekayaan yang ada di bumi Indonesia itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Ini gila banget sih. Kita di tengah situasi dunia yang semua negara lagi survival mode, negara kita masih bisa menikmati harga BBM yang tetap, harga-harga yang stabil, aktivitas ekonomi yang cenderung relatif stabil. Kalau ada yang gak bersyukur tinggal di Indonesia hari ini dengan keputusan pemerintah hari ini, itu luar biasa sih. Gak ngerti lagi gimana cara mikirnya. Why is gas $5 a gallon? And like, why do I have to pay rent? And why is rent so high? And why do I have to drive my car and get the gas that I have to get to go to the job that I have to pay for rent? Why do I have to do all of that stuff? And why are you making it so fucking expensive to do it? I don't even want to get out and pump my gas. It feels like getting out and just knowing someone's gonna fucking stab you. Why would you get out? This is beginning. This is the beginning of life. What am I supposed to do forever? It's gonna fucking worse.
BBM Indonesia tidak mengalami kenaikan pada 1 April ini, teman-teman. Dan ini sudah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara serta pemerintah menjamin stabilitas dan stok Indonesia tetap aman. Penting buat kita untuk tidak panik, tetap tenang. BBM kita akan tetap ada. Jadi kemarin kita tahu sendiri bahwa banyak berseliweran berita-berita yang simpang siur terkait dengan kenaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi di Indonesia. Ini menimbulkan kepanikan, bahkan sampai panik buying di salah satu daerah di Indonesia. Namun ternyata berita tersebut tidak benar karena stok dan ketersediaan BBM di Indonesia masih aman banget. Ini disampaikan oleh Prasetyo Hadi selaku Mensesnek, dan pemerintah dikabarkan belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk subsidi maupun yang non-subsidi. Bagi pemerintah, terutama Pak Prabowo, beliau selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi kita. Alah, iya kan, BBM nggak naik tapi ada pembatasan. Aduh, gimana nih? Kalau ketemu motor-motor Thunder di pom bensin, wah, patut dipertanyakan itu, hati-hati. Oke, buat kalian yang deg-degan ya pas denger kabar soal pembatasan bensin, saya juga sempat mikir, ini kenapa sih gitu? Toh ini bukan soal kelangkaan, tapi justru cara pemerintah untuk menjaga supaya kita semua tetap aman ya. Soal aturan maksimal 50 liter per hari, coba kita hitung bareng nih. Angka ini sebenarnya batas yang sangat longgar untuk kebutuhan normal kita, karena rata-rata mobil keluarga itu kan kapasitas tangkinya 40 sampai dengan 45 liter. Jadi kalau dijatah 50 liter sehari, itu artinya kita bisa isi tangki dari kosong sampai full tiap hari. Padahal pemakaian normal kita sehari-hari mungkin nggak sampai setengahnya kan, gitu. Menurut saya bener juga kata Pak Bahlil, kalau dipaksakan ya bakal luber-luber gitu. Tapi poinnya adalah begini, terus kenapa sih kok ini harus diatur ya? Simpelnya gini, harga minyak dunia lagi tinggi banget, tapi pemerintah milih buat nggak naikin harga bensin kita, tapi biar harganya tetap aman dan barangnya selalu ada buat semua orang. Ya, distribusinya harus dijaga, biar nggak ada yang ngeborong berlebihan tuh, sementara yang lain malah kehabisan di jalan. Ini soal bagaimana keadilan dan juga untuk menekan kelangkaan tadi. Kadang kalau ada pengaturan soal BBM, kita langsung mikir, wah ini ada apa nih, ini bakal langka ya gitu ya. Padahal belum tentu juga begitu gitu. Justru ini langkah preventif supaya semuanya tetap tertib. Masalahnya bukan pas kita ngisi bensinnya, tapi kalau pola belinya jadi berlebihan atau sampai dengan nyetok dan nimbun yang gak wajar, nah itu yang bisa bikin konsumsi jadi naik liar dan distribusi jadi gak sehat. Bukan karena stok kita krisis, tapi supaya distribusinya lebih adil di tengah harga minyak dunia yang lagi tinggi. Pemerintah tetap ngejaga harga BBM kita biar nggak naik. Cara jaganya gimana? Ya dengan memastikan nggak ada yang beli berlebihan buat kepentingan yang nggak semestinya lah, supaya yang lain juga tetap kebagian. Nah, sambil ngejaga stok itu, pemerintah juga kemarin ngomong ya, lagi mempercepat juga program B50 supaya bisa lebih mandiri energi. B50 itu adalah solar dengan campuran sawit sampai dengan 50%. Jadi tenang aja teman-teman semua, jadi nggak usah panik, tujuannya baik kok. Menurut saya biar stok energi kita stabil dan harganya ramah juga gitu di kantong dalam jangka waktu panjang. Jadi 50 liter itu aman banget gitu buat kebutuhan harian selama tujuannya bikin konsumsi lebih tertib dan tetap dalam batas wajar. Jadi mari kita sama-sama bijak menggunakan energi dan bisa lebih hemat. Pembatasan ini adalah satu langkah preventif kebijakan untuk menjaga agar bensin di SPBU tidak langka, sehingga tidak muncul kelangkaan BBM di masyarakat. Oke? Terima kasih. Gila. Padahal minyak mentah dunia semakin menggila harganya. Akan tetapi BBM di Indonesia masih bisa distabilkan dan disesuaikan harganya. Jadi buat teman-teman, jangan pernah menelan berita hoak di luar sana yang membuat nota harga seakan-akan harga BBM di Indonesia naik drastis. Itu adalah berita hoak. Ini video faktanya. Boom. Bapak Ibu semua, kami menyampaikan bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi sampai dengan hari ini, kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum juga ada
penyesuaian harga masih tetap sama. Nah, dalam rangka itu saya meminta kepada seluruh masyarakat agar informasi yang dipegang adalah informasi yang bersumber dari pemerintah. Selain dari sumber informasi selain dari pemerintah, saya mohon agar kita juga harus lebih cerdas dalam mengelola informasi. BBM nggak naik, pemerintah tambah 100 triliun untuk subsidi energi demi menjaga dapur-dapur rakyat. Tapi Pak JK malah minta naikkan saja harga BBM. Terima kasih Pak JK, terima kasih Pak JK, terima kasih Pak JK, terima kasih Pak JK. Ini maaf Pak, izin menanggapi. Pak JK bilang kalau WFH itu nggak menghemat apapun. Tapi dari yang saya baca ya Pak, pemerintah itu bisa menghemat 6,2 triliun dari operasional kantor hanya dalam 1 hari WFH saja. Terus belum lagi ya Pak, anggap nih satu ASN menghabiskan 2 liter BBM untuk pulang pergi kantor. Ada berapa juta liter BBM yang bisa kita hemat dalam 1 hari dari 5,2 juta ASN yang ada di Indonesia. Terus Bapak menyampaikan kalau BBM harganya tinggi, orang-orang itu akan berhemat dengan sendirinya. Ini punten Pak, kayaknya bukan berhemat sih Pak, jatuhnya lebih mereka mikir 100 kali buat beli. Terus ada bahkan dari mereka yang nggak mampu buat beli gitu. Ya contoh nih, ojek online, terus kurir paket, gimana ya Pak nasib mereka yang tiap hari pakai BBM buat cari duit. Belum lagi kebutuhan yang lain pasti akan ikut naik seiring dengan naiknya harga BBM. Apa nggak semakin menjadi tuh Pak rakyat kecil? Ya kalau Bapak sih mau harga BBM naik setinggi langit, itu POM bisa dibeli setanah-tanahnya sama Bapak. Kalau saya pribadi nih ya Pak, nanti sore harga BBM naik pun, walaupun dengan sedikit berat hati gitu ya, saya akan maklum Pak, karena memang harga minyak dunia lagi tinggi. Tapi saya juga mau menghargai dan mengapresiasi langkah dan kerja kerasnya pemerintah untuk menahan harga BBM demi menjaga daya beli masyarakat, demi menjaga dapur-dapurnya rakyat. Terus lagi nih Pak, satu terakhir, Bapak bilang kalau BBM dinaikkan nggak akan ada demo. Ini yakin Pak? Yakin banget Pak? Serius nih nggak akan ada demo? Ya udah deh kita tunggu aja Pak. Pahitnya nih kalau ada kenaikan BBM, kira-kira bakal ada demo atau enggak? Alhamdulillah ya, kemarin tanggal 1 April 2026 harga BBM tuh nggak jadi naik gitu. Ya kita patut bersyukur lah ya, pemerintah kita mengatur keuangan dan APBN itu dengan sangat baik sehingga kita masyarakat Indonesia itu nggak perlu mengalami kenaikan BBM yang signifikan seperti halnya negara-negara lain ya yang kita tahu ya, Filipina dan lain sebagainya, itu mereka udah sangat hemat BBM sehingga kemarin gue lihat di VT-nya orang-orang itu ya, bahwa Filipina itu banyak sekali pekerjanya yang sudah jalan kaki karena nggak ada kendaraan umum karena bensinnya tuh nggak ada gitu ya guys gitu. Jadi ya kita patut bersyukur ya, dan ini Pak Purbaya berhasil menenangkan ya kita semua gitu, karena ternyata APBN kita cukup untuk melakukan subsidi BBM atau subsidi energi yang digunakan untuk masyarakat luas, sehingga alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti inflasi tidak naik gila-gilaan ya, karena kalau misalnya BBM atau energi ini naik otomatis nih ya guys, biasanya akan diikuti inflasi atau kenaikan harga barang-barang yang tentunya itu akan sangat membebani kita semua. Ya sekali lagi kita say thank you lah ya sama pemerintah yang saat ini berhasil mengelola keuangan atau APBN kita dengan menurut saya dengan tepat gitu. Baik, gitu aja ya guys, terima kasih banyak, selamat pagi, selamat beraktivitas, bye bye. Jadi, begitulah respon warga Indonesia setelah harga minyak mentah di Indonesia dikekalkan dikala hampir semua negara di dunia terpaksa menaikkan harga minyak mentah akibat harga minyak dunia yang melonjak naik pada ketika ini. Hasil dari kajian dan penelitian kami, dalam jangka pendek, tindakan Indonesia mengekalkan harga minyak memang memberi kelegaan besar kepada rakyat, karena kos sara hidup dapat dikawal dan tidak meningkat secara mendadak. Walaupun harga minyak dunia naik, rakyat masih boleh menjalani kehidupan harian seperti biasa, tanpa tekanan tambahan. Peniaga kecil tidak perlu menaikkan harga secara drastik, dan ekonomi domestik kekal stabil buat sementara waktu. Pendekatan ini juga membantu kerajaan meredakan kesan segera daripada krisis global, supaya rakyat tidak terlalu terkesan. Namun, poin yang jauh lebih penting, dalam jangka panjang, kesannya boleh menjadi berat jika dasar dan harga minyak ini diteruskan tanpa kawalan. Kesannya, kerajaan perlu menanggung subsidi yang tinggi, sehingga boleh mengurangkan peruntukan untuk pembangunan seperti hospital dan jalan raya, malah mungkin terpaksa menambah hutang negara. Harga petrol yang murah juga menyebabkan penggunaan tidak terkawal,
Contohnya orang ramai lebih kerap menggunakan kenderaan tanpa berjimat. Dan ini boleh membawa kepada kekurangan bekalan apabila berlaku penyeludupan ke negara jiran. Sehingga rakyat sendiri terpaksa beratur panjang di stesen minyak. Pada masa sama, Pertamina boleh tertekan kerana menjual minyak di bawah kos sebenar, manakala pelaburan dalam tenaga alternatif menjadi perlahan, kerana harga tidak mencerminkan keadaan pasaran sebenar. Risiko paling besar ialah apabila kerajaan tidak lagi mampu menampung subsidi. Lalu harga petrol terpaksa dinaikkan secara mendadak, menyebabkan rakyat berdepan kenaikan kos sara hidup secara tiba-tiba. Hemat kami, pemerintah Indonesia sudah pasti sedar akan risiko ini dan pasti akan menaikkan harga minyak petrol jika harga minyak dunia masih berpanjangan. Tapi, jika pemerintah Indonesia masih kekalkan harga minyak, maka Indonesia berkemungkinan mengalami kesan yang saya dah sampaikan tadi. Impaknya kepada negara sangat besar terhadap Indonesia. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.